Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila masyayikhina wali muallimina wali murabbi ruhina waliman ajazana, khususan ila musannif kitab Safinatun Najah al-alama as-sayyid Sumer Ahad Rami wa usulihim wa furahim wa asbajihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhabbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ghafarahumullahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Tambah suwe awak tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka. Ojo ngaji
semaya tua durung karuan dawa aja semaya sugih durung sugih nyawa wis mulih astagfirullah kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin jamaah pengajian rutin kitab Safinatun Najah mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah manfaat maslahah wasa'ada wa ni'mata wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin monggo sadereng sing dereng niat diniyati thalabul ilmi lillahi taala tasih bahas tentang mayit. Bismillahirrahmanirrahim faslun utawi ikilah fasal alladzi yalzamu utawi kang wajib lil mayyiti kedue mayit iku arba'u khisalin petang tingkah suwiji iku ghusluhu ngedusi mayit nomor loro wa takfinuhu lan ngafani utawa ngulesi mayit wassalatu lan nyolati alaihi ing atase mayit wa dafnuhu lan mendem mayit faslun utawi kila fasal aqallul ghusli utawi luwih kedhike ngedusi mayit iku ta'mimu badanihi meratani ing badane mayit bil ma'i kelawan banyu wa akmaluhu lan sempurnane ngedusi mayit iku ayak sila arep ngedusi sauataihi kubul lan duburi mayit wa ayyuzilal qadhara lan arab ngilangaken al qadhara ing reget-regete min angfihi saking irunge mayit wa ayyuwadhi'ahu lan arab ngudui wa ayyadluka lan ngosoki badanahu ing badane mayit bisidri kelawan godhong dara utawa godhong bidara wa ayyasubal ma'a lan arep ngesoki ing banyu alaihi ing atase wa ayyasubal ma'a lan arep ngesoki banyu alaihi ing atase mayit salasan ping 3 ambalan. Para hadirin ingkang minulya, nggih, saniki bahas tentang ngedusi mayit, nggih.
karena termasuk dari alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Memandikan mayat niku hukume fardhu kifayah. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang ghusluhu ngedusi mayit, ada berapa hal yang harus kita fahami, bagaimana cara kita menghadapi ketika mayit sebelum dimandikan dan ketika mayit dalam kondisi sakaratul maut. Ini banyak yang belum mengerti. Para hadirin ingkang minulya, salah satu sunnah ya adalah ketika ada orang muslim yang sakit, sakit niku disunnahkan kita untuk melakukan perbuatan sunnah yang namanya iyadatul marid. Napa niku mengunjungi wong loro, mengunjungi orang sakit, niki sunnah. Tapi sampean jangan kunjungi saja. Dilaku iyadatul marid itu tidak hanya mengunjungi, juga termasuk menghibur yang sakit, juga termasuk mendoakan yang sakit. Ini 3 hal. Jadi siji nyambangi wong loro, nomor loro menghibur yang sakit dan keluarganya, yang ketiga mendoakan yang sakit. Nah, kalau ndongakno dos pundi? Ya terserah, cara Jawa nggih saged, cara Madura nggih saged, sampai nek saged cara Inggris. Monggo. Sing penting isine ndongakno wong loro. Mugi-mugi paringi sehat wal afiat, seger waras malih, biidznillah waridallah, amin. Niku sunnah. Napa kok sunnah? Sebab nyambangi wong loro iku adalah perbuatan mulia dan juga termasuk ada rahasia keutamaan yang agung dan termasuk memenuhi hak orang muslim ketika ada yang sakit. Nah, apa rahasianya para hadirin? Rahasianya begini. Ada sebuah riwayat hadis ya, idza adar rajulu akhahul muslima, ketika seseorang menjenguk saudaranya yang sakit dari seorang muslim, masa fi khirafatil jannati hatta yajlisa, maka itu seolah-olah dia berjalan sambil memetik buah-buahan di surga sehingga dia duduk. Hatta yajlisa, sampai dia duduk. Jadi panjenengan lek nyambangi orang sakit ya lungguh. Ya lek ono lungguhi. Tapi aja dipaksa. Mari ngaji iyadatul marid kono lungguhe, Pak Bu, endi lungguhe iki sunnah nggih mboten. Nggih, nggih ngadeg mawon. Wong kono lungguhe maksa lungguh. Kemudian apa? Faida jalasa ghamrathur rahmah. Ya. Kemudian apabila sudah duduk kepadanya diberikan rahmat yang deras. Ghamrathur rahmah, rahmat yang deras. Ya. Fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Apabila mendatangi atau mengunjungi orang sakit di pagi hari, shalla alaihi, maka berdoa kepadanya siapa? Sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat hatta yumsiya, sampai sore hari. Wa in kana masaan, dan barang siapa mengunjungi ketika sore hari, shalla alaihi, maka mendoakan kepadanya sab'una alfa malakin hatta yusbiha, 70.000 malaikat mendoakan sampai pagi. Ini hadis riwayat menurut Imam Ahmad adalah sanadnya sahih. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ulama hadis yang wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Juga riwayat Imam Ibnu Majah yang wafat tahun 887 Masehi di Iran. Dan juga riwayat Imam Hambali yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, Irak.
Lah niki luar biasa pahalane niku. Nah, lek panjenengan kepengin didongakno 70.000 malaikat ya, kalau ada waktu longgar dan mendengar ada yang sakit, ini sunnah nggih, itu didatangi dan pahalanya 70.000 malaikat dan mendapat rahmat deres kayak udan. Loh, memang nggak kelihatan, Pak. Kalau sampai kelihatan, insya Allah sak desa loro situ, sak desa rombongan nyambangi rumah sakit. Sing bingung rumah sakit ini demo tak nyambangi wong loro, ngoten. Ya. Nah kalau di rumah ya disambangi. Kalau jenengan ada waktu longgar, ya. Nah niki pahala amal yang luar biasa. Ada lagi amalan lain didongakno 70.000 malaikat. Apa amalannya? Niki riwayat Abu Hurairah, sahabat Nabi yang wafat tahun 678 Masehi di Madinah. Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfir lahu sab'una alfa malakin. Barang siapa yang membaca surat Hamim ad-Dukhan di malam hari, maka pada pagi harinya memintakan ampun kepadanya siapa? Sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat pendalu maca surat ad-Dukhan. Nah, niki riwayat sinten? Riwayat Imam At-Tirmidzi. Walaupun ada yang mengatakan, oh itu hadis dhaif, lemah. Sampai kalau mendengar ceramah-ceramah di YouTube sering kita mendengar dhaif, tidak boleh dipakai, kan begitu. Nah kita coba bedah dulu. Kalau memang betul-betul hadis itu adalah hadis dhaif, hadis lemah, tapi bukan hadis palsu. Kita punya banyak imam hadis ahlu sunnah wal jamaah, ya. Dan kita kembali kepada para imam kita, termasuk pendapatnya Imam Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili dan kitab Al-Fiqhu Adillatu, ya, Al-Fiqhu Adillatu, beliau dan kitab Tafsir Al-Munir, ya. Beliau mengatakan begini, walaupun ada hadis dhaif, tetapi kita bisa melaksanakan itu sebagai al-fadhailul a'mal, keutamaan amal. Niku fadhail itu adalah jamak dari al-fadilah, keutamaan, dan al-a'mal jamak dari al-amal atau perbuatan. Jadi kalau baleni para hadirin, kalau ada orang yang mengatakan hadis dhaif, ya, tidak bisa dipakai untuk sumber amaliyah, maka dikatakan hadis dhaif itu bukan hadis palsu, cuma lemah, mbuh lemah riwayate, mbuh lemah sanate. Jadi hadis dhaif walaupun dhaif itu bagi kita boleh melakukan perbuatan tersebut. Contoh ngeten, niku kata ulama-ulama hadis yang membolehkan kalau ada hadis dhaif boleh dilakukan sebagai amal kebaikan, sebagai keutamaan amal, sebagai anjuran dalam menambah kebaikan, ya. Contoh Imam Hambali, ya, niki mengatakan boleh melaksanakan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal. Contoh Malik Abdurrahman Al-Mahdi, ulama sing wafat tahun 813 Masehi. Juga termasuk Abdullah bin Mubarak atau Ibnul Mubarak, ya, wafat tahun 726 Masehi. Juga termasuk pendapat Imam Sufyan As-Tsauri, ulama tabi'in yang wafat 778 Masehi. Termasuk Imam Sufyan bin Uyainah, gurune Imam Syafi'i yang wafat tahun 815 Masehi. Termasuk Imam Al-Ambari yang wafat tahun 1277 Masehi.
termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaul yang wafat tahun 1897 Masehi, termasuk Imam Suyuti ya dalam kitabnya Lubabul Hadis yang wafat tahun 1505 Masehi, termasuk Imam Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 1449 Masehi. Loh, itu ulama besar semua pada zamannya. Dan beliau itu mengatakan hadis dhaif boleh dilakukan untuk keutamaan perbuatan amal. Dan sama gak percaya ini imam-imam besar hadis pada zamannya. Ada lagi penguatan begini para hadirin, di dalam kitab Khuturuh Musawatid Hadis Dhaif bil Maudhu karangannya Syekh Khalil bin Ibrahim yang wafat tahun 1119 Masehi, beliau mengatakan bahwa ada pendapat yang mengatakan hadis dhaif boleh dilakukan untuk keutamaan amal kita. Termasuk pendapat sinten terus Syekh Khalil wau adalah termasuk Imam Malik ya, pendiri mazhab Maliki yang wafat tahun 795 Masehi di Madinah. Termasuk juga pendapat Imam Syafi'i yang wafat tahun 820 Masehi di Mesir. Termasuk pendapat Abu Hatim Ar-Razi, ulama yang wafat tahun 890 Masehi. Termasuk pendapat Imam Al-Auza'i yang wafat tahun 774 Masehi, dan termasuk pendapat Imam Hanafi yang wafat tahun 767 Masehi. Genah punan. Jadi sampai mendengar ulama atau ustadz yang mengatakan hadis dhaif tidak boleh menjadi hujah atau tidak boleh dilakukan alasan sebagai perbuatan. Oh, kita kembali ke ulama-ulama kita. Sing wau nggih tak sebutno niku wau kuwatah niku. Apa kurang akeh? Pun cekap niku, pun cekap. Bahkan Syekh Khalil bin Ibrahim dalam kitabnya mengatakan, mengecam orang-orang yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu disamakan dengan hadis palsu, dikecam oleh beliau dalam kitabnya. Jadi ini perlu kita fahami, karena saya sering mendengar orang-orang mengatakan hadis dhaif seolah-olah hadis palsu, bukan. Bahkan juga ada ulama Syafi'i besar yang namanya Ibnu Shalah yang wafat tahun 1245 Masehi, juga termasuk pendapat Imam As-Sakhawi As-Syafi'i yang wafat tahun 1447 Masehi di Madinah. Pun kena. Nah, Imam Nawawi para hadirin, Imam Nawawi ya ulama besar Syafi'i sing wafat tahun 1277 Masehi, di dalam 3 kitabnya itu juga mengatakan, kitab Al-Azkar An-Nawawiyah ya, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kitab Arba'in Nawawi, beliau mengatakan bahwa jumhur ulama hadis dan ulama fikih itu dalam hal hadis dhaif untuk amal ya, itu boleh. Ini pun genah niki, pun genah. Contoh malih wonten ten kitab napa Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadis karangane Syekh Nuruddin Al-Atar, beliau mengatakan bahkan dianjurkan oleh beliau untuk beramal hadis dhaif dalam keutamaan amaliyah. Loh, malah dianjurkan. Ya, ini ulama hadis besar. Bahkan beliau dalam kitabnya juga mengatakan mayoritas ulama hadis dan ulama fikih itu membolehkan hadis dhaif dijadikan pedoman di dalam melakukan keutamaan amal. Masa kurang percaya sampean? Wis niki pun pas niki keterangane. Jadi ono dhaif sik. Ulama saya kok begitu, kok beda ya, begitu. Jangan kemudian percaya, oh percaya jangan.
Karena buku hadis kitab hadis kuwatah sangat ya. Kata sangat. Niki para hadirat ingkang minulya nggih, bahkan nyon sewu Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar Syafi'i yang juga bergelar Syekhul Islam nggih, sing wafat tahun 1566 Masehi, dalam kitabnya Fathul Mubin itu menguatkan pendapat Imam Nawawi tadi bahwasanya hadis dhaif bisa dijadikan pedoman untuk al-fadhailul a'mal. Bos niki harus dipertegas ya. Karena kalau gak dipertegas, wong-wong awam niki kuwatir salah paham. Nggih, kuwatir salah paham. Loh, itulah ulama-ulama biyen. Oke, saya ambil ulama temporer saat ini. Contoh sinten? Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, ulama yang wafat tahun 1993 Masehi, ulama hadis dari Maroko. Dalam kitabnya Al-Qaulul Muqni, beliau mengatakan bahwa ulama hadis mu'assirin, para hufat hadis, boleh hadis dhaif dijadikan fadhailul a'mal. Tuh, sing saiki terus pundi ana malih ya, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki yang wafat tahun 2004 Masehi di Mekah. Dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, beliau mengatakan bahwa mengutip pendapat Imam Al-Haytami dalam kitab Az-Zurul Mandud, bahwasanya boleh beramal dengan hadis dhaif. Pun jelas dah. Wis tegas nih. Jadi nek ana wong ngomong hadis dhaif enggak boleh, untuk ya jangan dulu. Kita juga punya ulama-ulama besar. Nggih. Iki perlu kita tegaskan. Nah, para hadirin kang menulya balik malih tentang mayit nggih. Aqallul ghusli utawi luwih kedhike ngedusi mayit iku ta'mimu badanihi, ngratani ing badane mayit bil ma'i kelawan banyu. Nah, sebelum bahas ngedusi mayit, ada berapa hal yang harus kita fahami para hadirin nggih. Napa? Beberapa hal. Satu, ketika orang sakaratul maut, ketika orang dalam kondisi nazar ya. Nah, itu jangan lupa ketika ada saudara kita, keluarga kita dalam keadaan sakaratul maut menghadapi najaknya, jangan ditinggalkan, harus ada yang mendampingi. Bagi tugas. Saya melihat ketika kepaten cara Jawa niku umek karepe dhewe. Ana sing ngetan, ana sing ngulon, ana sing riwari mondar mandir. Sampai tunjuk orang dipercaya yang senangi oleh yang sakaratul maut untuk mendampingi dia, untuk ditalqini. Didampingi, wacana surat Yasin. Oke, sama maca Quran, wacana kulhu. Itu harus ada yang mendampingi. Nanti saya ceritakan kenapa begitu. Banyak rahasia di situ yang jarang orang tahu. Lah tempe. Jarang orang tahu. Nah, sunnah. Jadi talqin mayit ada dua loh di dalam mazhab Syafi'i. Talqin ketika orang mau sakaratul maut, ketika talqin di pemakaman setelah penguburan, ada dua bentuk talqin. Nah, talqin ketika orang dalam keadaan sakaratul maut harus dilakukan walaupun itu sunnah ya. Wonten riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ulama yang wafat tahun 693 Masehi di Madinah radhiyallahu anhu, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ngoten, talkinkanlah ya. Talkinkanlah orang yang mati darimu dengan perkataan kalimat tauhid la ilaha illallah. Niki hadis sahih.
Sahih Muslim, ulama hadis yang wafat tahun 875 Masehi. Niku termasuk riwayat Abu Dawud, termasuk riwayat Imam Tirmidzi, termasuk riwayat Imam Ibnu Majah, termasuk riwayat Imam An-Nasai, riwayat Abu Thayyib Azim Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud. Mun jelas niki. Jadi mentalkin, napa talkin niku sih artine? Talkin itu artinya ta'lim, mengajarkan. Ya, mengajarkan, memahamkan ya secara lesan terhadap orang dalam kondisi sakaratul maut. Niku hukumnya sunnah. Sunnah, tapi ada rahasia yang harus kita lakukan, menalkini orang yang sakaratil maut. Nah, wonten riwayat dari Imam Nawawi, dan kitab Al-Fatawi Imam Nawawi, beliau mengatakan talqinul muqtadiri qabla al-ghargharati la ilaha illallah sunnatun. Jadi menalkini orang yang mau meninggal itu agungnya sunnah dengan kalimat la ilaha illallah. Lil hadisi fi sahihi Muslimin wa ghairihi, dan ini hadis sahih dari kitab Sahih Muslim dan lainnya. Wastahabba jama'atun min ashabina, dan dianjurkan dari jamaah min ashabina dari ulama-ulama ashab Syafi'i ya, ma'aha menyertakan la ilaha illallah dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Tetapi ada anjuran dari Imam Nawawi walam yadhkuril jumhur, tidak disebutkan di mayoritas kalau ditambahi dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang nalkini, orang yang nazar dengan kalimat la ilaha illallah, monggo. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nggih, monggo. Ana riwayate kabeh. Nggih. Tapi kesuwen jenengan, mosok wong ate mati duwa seru cukup la ilaha illallah. Tetapi niki wonten catatan. Orang yang menalkini ketika nazar, orang sing nalkin niku dianjurkan orang yang dicintai oleh si mayit, calon mayit. Ya. Duh, walaupun nazar beliau yang mau meninggal tahu sapa sing nang pinggire, sapa sing dampingi tahu, cuma tidak bisa, tidak mampu untuk melakukannya. Atau memilih orang yang dipercaya oleh calon mayit. Sapa percaya niki dipercaya. Kenapa? Agar seketika orang nazar itu tahu bahwa orang yang menalkini, mengajarinya adalah orang yang betul-betul baik. Ini jenengan kan balapan kali setan iblis mangke. Kenapa kita butuh talqin nih didampingi? Kalau cerita riwayat tentang setan jin iblis niku didampingi orang ketika sakaratul maut. Nggih, niki. Kadang yang sewu, orang ketika sakaratul maut itu didatangi oleh setan atau iblis, menggoda orang yang mau meninggal dunia. Ya, menggoda. Di akhir hayatnya digoda. Kadang nyerupai kerabatnya, nyerupai anaknya, nyerupai istrinya, nyerupai siapa saja yang dikenalnya. Makanya ketika ada orang kerabat kita yang nazar atas sakaratul maut, jangan ditinggalkan, dampingi. Kadang-kadang saya melihat ketika ada orang nazar itu umek ya, jadi repot karepe dhewe. Bahkan ketika ada orang yang dampingi sakaratul maut malah dilokno. Lapo ae. Ini jangan, tunjuk orang yang betul-betul mampu menalkini orang yang sakaratul maut. Perlu diluruskan niki. Nggih.
Hadirin ingkang minulya, lah orang yang menjelma iblis setan jelma niku wau iku ngejak aku bojomu, ngoten, saya istrimu, saya anakmu, saya inimu, ayo melok aku. La ilaha ghairi, tiada Tuhan selain aku. Lah ini setan iblis. Loh, sing dilihat oh iki bojoku, oh iki anakku, padahal iblis setan. Akhirnya ngomong la ilaha ghairi. Ketika ngomong begitu, cabut nyawanya, matinya mati. Naudzubillah. Niki penting. Sesuatu yang sepele disepelekan, tetapi posisinya sangat penting. Contohnya ngeten. Ada riwayat dari putranya Imam Hambali yang bernama Syekh Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal yang wafat tahun 903 Masehi di Baghdad. Beliau bercerita tentang proses kematiannya Imam Hambali, bapaknya, yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, Irak. Aku menyaksikan, ngoten kitabe, aku menyaksikan saat beliau pingsan kemudian sadar, berkata sampai menunjuk dengan tangannya, tidak benar, enyahlah, berulang kali, ya. Kemudian ketika sadar kembali, ditanya anaknya, apa yang terjadi, ya. Kemudian Imam Hambali mengatakan, wahai ayahku, apa yang kau lihat ketika kau begini? Imam Hambali menjawab bahwa setan datang berdiam, kemudian menggigit ujung jariku, ya, dan berkata, hai Ahmad, ikuti bujuk rayuku. Nah, ngoten. Dia nyahlah, tidak nyahlah, ngoten. Ini riwayat dari putranya Imam Hambali, Abdullah bin Ahmad bin Hambal, yang wafat tahun 903 Masehi di Baghdad. Ada lagi riwayat dari Imam Al-Qurtubi, ulama tafsir bermadzhab Maliki, yang wafat tahun 1273 Masehi. Beliau mengatakan dalam kitabnya, aku mendengar dari guruku yang bernama Imam Abdul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi Al-Maliki. Beliau wafat tahun 1258 Masehi, dan beliau adalah penulis kitab Al-Mufhim fi Syarhi Sahih Muslim. Imam Abu Abbas cerita, ketika saudaraku sakratul maut yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, ya, ketika nazak, ya, di Cordova Spanyol, ya, kemudian saya menalkini la ilaha illallah, tetapi dia menjawab tidak. Oh, dan ya ini ulama gede, cek digodho normale awak dhewe. Ya. Niki para hadirin, sehingga kemudian ketika Imam Abu Ja'far niki sadar, ditanya oleh Imam Abul Abbas, apa yang terjadi wahai saudaraku, ya. Dia menjawab bahwa saya tadi didatangi dua setan di kanan dan kiriku, ya, dan salah satunya berkata, matilah dalam keadaan Yahudi, ya, karena ini agama yang terbaik. Tidak. Nah, ini riwayat ulama besar, ya, Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, sing wafat tahun 1273 Masehi. Para hadirin ingkang minulya, bahkan ada ketegasannya, dan hati-hati. Setan iblis niku sangat keras dan dahsyat. Napa? Mengganggu dan menggoda anak Adam saat sakaratul maut. Jadi perhatikan orang yang sakaratul maut. Perhatikan orang, karena kalau tidak diperhatikan luput emang itu. Sebab itu adalah penutup kehidupannya. Nah, niki ada riwayat ngeten. Kalau ada orang sakratul maut, itu ada riwayat yang mengatakan iblis setan itu akan menjelma 7 bentuk ketika sakratul maut.
Satu, kadang berupa emas perak. Oh, emas perak perhiasan niku. Ya digudo kali emas perak perhiasan. Kadang juga berupa binatang buas. Sing kathah nggih ula, singa, kalajengking, serigala. Kadang juga nomor 3 berbentuk sinten binatang sayangannya. Lho iki. Jadi lek ngingu manuk. Nek kata-kata lek nazak, iku iblis setan kadang nggodha manuke teko. Ya, cucut. Akhirnya dolenan ya manuk. Nazak manuke dolenan cucut. Ya matine akhirnya pas wetan ambek manuke dhewe. Kadang juga nyun sewu berupa orang yang sing dibenci. Hati-hati. Ya. Kadang keting nang wong ya, keting benci ke orang lain sampai ke ubun-ubun. Nah, hati-hati. Ketika nazak atau sakaratul maut, kadangkala setan menjelma orang yang paling dibenci dalam hidupnya. Dugi teko. Rasane ngoten yo sepundi ya. Sakaratul maut. Yo gak sempat maca tauhid. Isine mangkel. Niki hati-hati para hadirin. Nah, kadang juga iblis setan menjelma keluarga panjenengan sing mati niku. Kadang jelma bojone, kadang jelma anake, kadang menjelma kerabate dan sebagainya. Kadang juga menjelma gurunya. Misalnya Pak Mujali ada seorang guru yang di Madura misalnya ya. Ketika itu akan datang, hati-hati. Aku gurumu. Amalmu wis tak tuwa. Pokoke wis apik-apikno dibagus-baguskan melo aku. Nah, hati-hati ya. Lah, kalau sudah 6 ini tidak mempan, maka iblis setan dari riwayat yang lain dikatakan akan mendatangkan 72 barisan setan. Bayangkan nih para hadirin, luar biasa godaan di dalam sakaratul maut. Sebab Nabi dawuh wa innamal a'malu bi khawatihima. Setiap amalnya manusia tergantung kepada bi khawatihima apa? Pungkasannya. Salah satu pungkasan hidup adalah ketika kita sakaratul maut. Nah, ini perlu. Maka saya nggak bahas ngedusi mayit rumiyin. Ini dulu. Ini dulu. Niki hadis Imam Bukhari sahih. Sing wafat tahun 870 Masehi atau 256 Hijriah, termasuk dari ulama salaf. Loh, Imam Bukhari niku ulama hadis sing ngarang Sahih Bukhari, termasuk ulama salaf sing wafat tahun 256 Masehi, karena ulama salaf batasane hidup 300-an Hijriah. Loh, niki para hadirin rahimakumullah, wonten malih riwayat sing medeni niki. Ya, medeni ten kitab Aunul Ma'bud fi Syarhi Sunan Abu Dawud. Karangannya Syekh Muhammad Ashraf bin Amir Abadi, ulama yang wafat tahun 1911 Masehi. Wa qad ruwiya, dan teman-teman diriwayatkan loh, ada qadnya. Ya, berarti temenan ini. Wa qad ruwiya anna syaitana la yakuna fi halil asyaddu ala bani adam. Apa? Saat temannya setan ya, itu akan lebih menggoda terhadap anak Adam, melebihi hebatnya godaan pada saat orang meninggal dunia daripada godaan sehari-hari. Lebih dahsyat menggoda ketika orang dalam keadaan mau meninggal dunia. Ya, minhu fi halil mauti yaqulu. Maka setan ngomong, napa? Li'awani kepada teman-temannya, ya. Dunakum hadza, kumpul kabeh nak gini. Ya. Kumpul kabeh di sini, kumpul semua di sini. Begitu panggilannya. Kenapa? Fa innahu in fatakumul yauma, ya, barang siapa yang tidak bisa menyesatkan orang yang mau meninggal pada hari ini, lam talhaquhu ba'dal yaum, maka tidak akan pernah bisa menggoda kembali. Medeni ini ngumpul kabeh.
dunakum hadza. Ngumpul kabeh nang nggon iki, ngumpul kabeh nang ngene iki. Niki kitab Aunul Ma'bud fi Syarih Sunan Abi Dawud. Jadi maka saya katakan dampingi orang yang sakaratul maut, jangan ditinggalkan, dampingi. Nah para hadirin kang menulya, jadi makanya saking beratnya ujian orang nazak, orang sakaratul maut, itu ada penjelasan dari ulama, wong nazak niku ngelak haus yang luar biasa, ngelak luar biasa. Sebab setan ngerti wong nazar niki ngelak atau haus, maka setan datang membawa iming-iming minuman agar dia diberi minuman dan disuruh untuk mensekutukan Allah. Nah, makanya niki adalah salah satu riwayat ngeten. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin nggih, karangannya Sayyid Abdurrahman Ba'alawi Al-Hadrami, ya, yang wafat tahun 1835 Masehi rahimahullah, beliau mengatakan, ya, apa? Kalau ada orang sakaratul maut, maka bacakan surat Yasin. Ya, surat Yasin. Jadi ono sing dampingi, ono sing baca surat Yasin. Kalau keluarganya nggak bisa baca Quran, ya nyeluk wong sing iso maca surat Yasin. Niki para hadirin, nggih. Kemudian apalagi sunnah, kata beliau Syekh Abdurrahman Ba'alawi niku teng kitabnya sunnah memberikan minuman kepada orang sakaratul maut kalau dia ada tanda-tanda meminta minum, isyarat. Ya, ini sunnah. Ya, sunnah. Karena apa? Menurut beliau dalam kitabnya, ketika orang nazak itu haus yang luar biasa, maka setan akan datang, ya, dengan membawa gelas air putih berwarna seperti telur ya, putih telur, dan berkata kepada yang nazak, apa? La ilaha ghairi, tidak ada Tuhan selain aku. Lo bayangkan. Kalau sampeyan mau mengikuti la ilaha ghairi, tidak ada Tuhan selain aku, maka kamu tak akan kasih minum ini, tak beri minum ini. Ngoten. Nah niki sunnah, nggih. Tapi nggih aja kemudian diglogopno, nggih. Ono keterangan ngeten kemudian apa? Aqua 1500 sak botol diglogopno kabeh nggih boten. Tanda-tanda kita lihat kalau itu isyarat lagi. Soalnya wong ngelak kan wonten tandoe nggih. Pasti wonten. Niku diberikan minuman agar tidak didalui atau diberikan oleh setan. Lu harus yakin nih sebab gaib niki. Ya. Kalau misalnya Gusti Allah ngizini ada orang mati kemudian menceritakan kembali ketika sakaratul maut, ya musola lu cepek mangke. Terus jannah ya Pak nggone Pak Marzuki pek wong salat niku. Ya wedi ngoten. Para hadirin ingkang menul ya. Nah, ada juga rahasia ketika menghadapi orang sakaratul maut, ya. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Syafi'i, karangannya 3 ulama besar Al-Azhar, yaitu Syekh Mustafa Al-Khin, Syekh Mustafa Dzib Al-Bugha, dan Syekh Ali As-Sarbaji. Beliau mengatakan, kalau kita menghadapi orang sakaratul maut, maka dianjurkan menidur miringkan, apa ya? Menidur miringkan badan kanan, ya, badan kanan agar wajahnya bisa menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak bisa, maka silakan ditelentangkan. Nama telentangkan itu? Telentangkan dan kepalanya agak diangkat agar bisa menghadap kiblat dan telapak kakinya menghadap kiblat. Nah itu anjuran dari ulama dari mazhab Syafi'i. Niki diangkat titik.
Nah, sing nalkini niki nyun sewu aja kasar-kasar. La ilaha illallah. Lah, iku gak nalkin tahlilan niku. Biasa mawon. Jangan kemudian ikuti, Pak, ikuti. sebut. Sing iki bingung nyebut apa aku. sebut ngoten. Alus, genah, pelan, ten kupinge. Tengen, nggih. Cidekno ten kupinge. Jangan berharap dia menirukan, tidak. Dia pasti akan menirukan di dalam hatinya. La ilaha illallah. Jawab apa? Wah, ini susah. Jangan, biar saja pelan. Walaupun yang naza itu tidak bisa mengikuti, biarkan. Dia mendengar, tapi tidak mampu untuk menjawab, menirukan. Hatinya menirukan. Ada juga yang bisa menirukan, tergantung. Lagi la ilaha. Lah, sing maca Yasin suaranya dikecilkan volumenya. Mosok nazak Yasin wal Quran. Oh iki lomba saya pelan. Nyun sewu para bapak niki badhe talqin nggih satul maut sing maca Yasin suaranya dipelankan. Sing maca zikir dipelankan. Fokus kepada talqin sakaratul maut. La ilaha. Pelan halus ngoten. Pelan nang kupinge. Cidekno, Pak. Cidekno nang kupinge. Nggih. Pelan jelas. Ojo banter-banter. La ilah. Antonge gak kuat. Pelan nggih. Niku penting, nggih, penting. Tidak boleh memaksa, perlahan-lahan diulang-ulang di telinganya sampai jangan kemudian ada maksud dia menyuruh atau menirukan dari kalimat thayyibah, kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ngoten niki bersaing dengan setan ini. Ya, makanya harus paham ini, ya. Harus paham karena penting niku, penting. Nah, yang lain saya nganggur aja ndelok tok, Bu. Ibu-ibu nyun sewu ora ana wong mati ngumpul kaya umpek. Ngumpul ngrumpul delok niku. Ya maca Yasin, nggih. Dia-diakan kepada niku. Wong lek nazak krungu ayat Quran niku luar biasa kaya AC niku. Nyun sewu iki kaya AC. Guru kula niku cerita wong nazak lek krungu wong maca Quran niku kaya AC, adem slem ngoten. Nggih. Eman. Lah niku perintah Kanjeng Nabi, riwayat dari napa? Dari Ibnu Hibban, ulama hadis yang wafat tahun 965 Masehi. Beliau ini kalau nggak salah adalah gurunya Imam Al-Hakim, gurunya Imam Ad-Daruqutni, gurunya Imam Ibnu Mandah Al-Asbahani, dan gurunya Imam Mansur Al-Harawi. Dalam kitab Sunan Hibban dia ada riwayat hadis mengatakan iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan orang mati di antaramu dengan surat Yasin. Paham ya? Niki penting. Oh, setengah songo. Para hadirin ingkang menul ya, bahkan yang sewu ada riwayat dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau wafat tanggal 13 Juli 678 Masehi. Ibu Aisyah ini cerita, ya. Ini riwayat dari Ibnu Majah bahwa aku melihat, ini Ibu Aisyah ya. Aku melihat Rasulullah SAW ketika menghadapi kematian, di sisi beliau ada wadah tempat air dan ada airnya. Ya, beliau selalu masukkan tangannya ke wadah itu dan diusapkan ke wajahnya. Dan juga berdoa apa? Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita para hadirin. Apalagi kita. Dan juga disunahkan ketika orang meninggal dunia, jangan berkata yang jelek-jelek.
Nggih. Doakan mereka. Angkat kebaikannya. Ya, angkat kebaikannya. Makanya orang yang ngedusi mayit dicari orang yang dipercaya. Supaya gak buka aib ketika buka awake sing mayit didusi. Makanya para hadirin sering kita doa tahlil kan, ya Allahumma inna nas'aluka salamata fid din, ya. Niku penting doa itu. Itu doa keselamatan sempurna niku. Ya. Allahumma inna nas'aluka niki lek bareng-bareng lek ijenan Allahumma inni as'aluka, ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, saya minta kepadamu keselamatan agama, di dalam agama, wa afiatan fil jasad, dan afiat kesehatan dalam tubuh, ya, wa ziyadatan fil ilmi, dan tambahan di ilmu, wa barakatan fil rizki, dan barokah dalam rezeki, wa taubatan qabla maut, dan minta taubat sebelum maut, ya. Namanya wa rahmatan indal maut, dan dapat rahmat ketika dalam kondisi maut, wa maghfiratan ba'dal maut, dan mendapat maghfirahnya ampunan Allah ketika sudah maut, ya. Allahumma hawwin alaina napa fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah, mudahkanlah ketika kami dalam keadaan sakaratil maut. Namale, ya, wan najata minan nar, dan bebaskan kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, dan ampunan ketika dihisab. Nah, ini doa yang sering kita lakukan. Kata guru saya, doa ini ketika sering diucapkan, insya Allah membantu kita dalam keadaan sakaratul maut. Untung-untungnya kita sering tahlil, ini dibaca pastinya kan, dibaca. Amin, amin. Sampai malah amin toh soleh kecipratan. Cuma guru kula nambahi ngeten sak mantone napa wal afwa indal hisab, ditambah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, dan seterusnya. Napa? Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, ya, jangan Engkau jadikan hatiku condong kepada kesesatan. Tuh, ya kan? Ba'da'id hadaitana, setelah kami diberi petunjuk, dan seterusnya. Itu kemudian ditutup Rabbana atina, dan seterusnya. Jadi Allahumma insaluka, dan seterusnya sampai wa'afwa indah hisab, ditambah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sak temene Engkau adalah pemberi karunia, antal wahhab. Niki diwaca dhewe nggih Pak Popo, dah pas tahlil nggih gak apa-apa. Iki doa. Untung panjenengan kali kula sering ngumpul ndonga bareng niki. Nah, niku sampean lek kepengin niki surat Ali Imran ayat 8 lek boten salah, nggih. Rabbana la tuzigh qulubana niku wonten teng surat Ali Imran ayat 8. Sampeyan apalno niku. Niku membantu kita nanti ketika kita dalam digoda kesesatan, maka kita akan ditolong oleh Gusti Allah niki. Atau ada doa yang lain, nggih. Allahumma inni a'udzubika ayyakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Ya Allah, ya lindungi kami. Saya minta perlindunganmu, ya ayyakhabbatani asyaitan, dari penguasaan setan 'indal maut, ketika maut. Saged. Cuma umum niku wis inna nas'aluka, nggih, salamatan fid din. Wis niku sampean apalno, diwaca gak Umar sembayang, ijen ya gak apa-apa, imam ya gak apa-apa. Nggih. Niki diwaca bareng-bareng. Nah, niki wonten riwayate dari sinten? Dari Imam Abul Yusr Al-Basdawi Al-Hanafi Al-Maturidi, ulama wafat tahun 1100 Masehi. Allahu saluka salamana fiddin. Lo baru ngerti kan? Riwayat Abul Yusr Al-Basdawi Al-Maturidi, ulama si wafat tahun 1100 Masehi. Niki donga kuno. Donga kuno.
Para hadirin kamil ya, nomor kali samarene talqin napa? Memejamkan mata. Ya, lek ana wong mayit niku melek matane sampean meremno. Nggih, sampean meremno. Sebab Nabi niku nate riwayat ketika Abu Salamah sahabat Nabi meninggal dunia, Nabi mendatangi dan mata Abu Salamah niku terbuka. Kemudian Nabi menutup. Perintah Nabi ketika mayit terbuka matanya, tutuplah, pejamkan matanya. Sebab mata mayit tergantung ruh dicabut pandangannya. Loh, Nabi ngomong ngoten gaduh keluargane. Loh, berarti Abu Salamah niki ngaten-ngaten nggih, mulai Nabi kemudian bicara, tidak ya. Ini hanya indikasi ngoten cara saiki. Tolong kabeh ojo gaduh. Ngoten Kanjeng Nabi, ojo gaduh. Ojo ngomong eleke mayit, ayo ndongakno bareng-bareng keapian mayit. Karena apa? Nabi dawuh, malaikat akan mengamini setiap kebaikan mayit yang kita sebut saat itu. Niki para hadirin kang menol ya, nggih. Jadi niku riwayat nggih, riwayat tegas, nggih. Kemudian setelah kita nutup matanya mayit jenazah, kita disunahkan berdoa. Ditutup bismillahirrahmanirrahim, tutup nggih, langsung maca Allahumma ighfir lek hadis Kanjeng Nabi, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Sampeyan ganti Allahumma ighfir li sinten, ngono nggih. Allahumma ighfir li sinten. Yo ngoten jenenge wonge Bu. Kapan mari ngaji Allahumma ighfir li sinten. Niki keliru niki nggih nama orang. Les apale iku tok mboten napa-napa. Allahumma ighfir li sinten ping 3 napa napa-napa. Kepengin dawa nggih wonten Allahumma ighfir li sinten nggih Abi Salamah li hadis warfa darajatahu fil muhdiyin. Angkatlah dia ya Allah dalam kelompok orang-orang yang diberi petunjuk. Ya wakhluf fi aqibihi fil ghabirin, dan jagalah keturunannya agar termasuk orang-orang yang selamat. Loh, waghfir lana walahu ya rabbal waghfir lana walahu, dan ampuni kami dan dia ya rabbal alamin, wahai penguasa alam semesta. Wamsah lahu qabr fi qabrihi, dan lapangkan kuburnya. Wa nawwir lahu, dan terangkan kuburnya. Lek dawa, lek apal, lek gak apal cukup Allahumma ighfir sinten nggih niki. Ndak usah ngenteni mudin, mosok nutup moto tong teni mudin. Sampeyan jak semerep, nggih, jak semerep. Sementing napa? Mantun nutup motoe, mantun didongakno, baru dikemuli kain sekujur badannya. Nggih, sekujur badannya. Kemudian baru proses 4M. Napa? Memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Baru Rebu depan membahas tentang husluhu, memandikan mayit. Asri'u bil janazah, lekaslah, segerakanlah orang-orang yang mati. Ya, 4M bau nggih. Niki jadi keterangan niki insyaallah bermanfaat nggih, karena jarang kita dengar nggih, jarang kita dengar. Nggih, niki lek mantun semerap ngaten niki, nah lek orang mati nggih sampe elingno aja umek ae. Ada orang yang mendampingi khusus untuk talqin dalam keadaan sakaratul maut. Nggih. Mugi-mugi manfaat, maslahah, barakah, wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi
amil mahyatil aman. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukramil mu'azzamin wa ta'udzu barakatuha alaina wa ala aulatina wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jamil muslimin wa ala babaslah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syekh Abdul Qadir Waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imam Mahdi Masya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad.